Bab 3461 Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi Oriole? Orang ini sedang berbicara dan meludah, dan tiba-tiba cahaya dingin muncul di depan matanya. Segera setelah itu, terasa nyeri yang menusuk di tangan, dan kedua jari yang terulur terpotong sampai ke akarnya. Ini, Raja Abadi kecil itu terkejut dan ketakutan, dan wajahnya berubah. Meskipun dia telah hidup selama hampir 10.000 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat energi pedang yang begitu tajam. Berbalik untuk melihat, Leng Qingqiu lah yang mengambil tindakan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menuding laki-lakiku. Aku, Raja Abadi kecil itu dipenuhi dengan kepahitan. Dia awalnya berpikir bahwa orang lain hanya mengandalkan Xiao Qing, tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak menyangka ada orang kuat di sini. Seandainya aku mengetahui hal ini, seharusnya aku menutup mulutku, tidak berkata apa-apa, apalagi mengulurkan kedua jari itu. Kini setelah kedua jarinya patah, dia tidak berani kentut, karena takut dibunuh dengan pedang lagi. Lagi pula, pedang yang baru saja disambarnya terlalu tajam dan dia tidak bisa menangkisnya sama sekali. Raja Abadi Huoyun juga sangat terkejut. Sangat jarang orang kuat seperti Xiao Qing muncul, tapi dia tidak menyangka ada orang lain di sisi lain. Tapi dia masih sedikit tidak mau melepaskan kristal api-api langit. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, semuanya berkumpul, lebih dari selusin dari kita tidak percaya. Untuk mendapatkan harta karunnya, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya, ingin mengumpulkan semua orang untuk menang dengan lebih banyak. Tapi saat dia sedang berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia melihat cahaya pedang yang tajam menembus kehampaan dan mendatanginya. Pedang ini sangat cepat sehingga sudah terlambat untuk menghindar. Dalam keputusasaan, Raja Abadi Huoyun menyerang dengan telapak tangan. Angin dari telapak tangan sangat kencang dan api menyebar. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, tapi dia masih tidak bisa menahan energi pedang ganas di depannya. Cahaya pedang menembus api dan langsung membuat lubang berdarah di telapak tangannya. Untungnya, kekuatan pedang telah sangat melemah, dan dia memiringkan kepalanya untuk menghindari pedang tersebut. Meskipun bahaya telah terselamatkan dan satu nyawa terselamatkan, wajah Raja Abadi Huoyun masih sangat jelek. Dengan penglihatannya, dia tahu bahwa budidaya Leng Qingqiu hanya pada tahap awal Raja Abadi. Tapi ilmu pedangnya terlalu tajam, dan energi pedangnya jauh lebih kental daripada Raja Abadi biasa, dan sudah memiliki kemampuan untuk membunuh lintas level. Jika dia melangkah maju untuk mengambil tindakan, saya khawatir dia hanya akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang pada akhirnya. Seorang Xiao Qing sudah membuatnya sakit kepala, dan ditambah dengan pendekar pedang yang begitu kuat, dia segera melepaskan keserakahan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, meskipun kristal api-api langit itu bagus, pada akhirnya tidak sebaik nyawanya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan melarikan diri keluar lembah api merah dalam sekejap, karena takut jika dia lebih lambat, dia akan terbunuh oleh pedang Leng Qingqiu. Di antara selusin Raja Abadi, dia adalah yang terkuat. Sekarang bahkan pemimpinnya telah melarikan diri, bagaimana mungkin yang lain masih tidak melihat apa yang sedang terjadi? Berikutnya adalah kontes melarikan diri. Masing-masing berlari lebih cepat dari yang lain, dan semuanya menghilang dalam sekejap mata. Ye Bufan menginginkan kristal api-api langit, dan dia tidak terlalu mempermalukan orang-orang ini, membiarkan mereka melarikan diri dan menyelamatkan banyak masalah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lembah api merah. Dalam sekejap, penyusutan apinya semakin cepat lagi, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 100 kaki. Hahaha, si kecil melakukan pekerjaannya dengan baik, menyelesaikan begitu banyak masalah untukku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara, dan kemudian selusin sosok muncul di depannya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Bahkan alis, rambut, dan janggutnya berwarna merah, dan dia memiliki aura berapi-api di sekujur tubuhnya. Ada lebih dari selusin orang yang mengikutinya, semuanya memiliki aura yang kuat, dan yang memiliki tingkat kultivasi terendah adalah Daluo Immortal ke atas. Ye Bufan belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tapi dia bisa menebak identitasnya. Apakah kamu Yan Cixing?
Orang tua berjubah merah itu tertawa, "Ya, ini aku." Yan Cixing jatuh dari udara, wajahnya penuh kebanggaan. Dia sudah lama menunggu di sini, tetapi Song Ke, yang mengajukan tawaran, belum kembali. Meskipun dia membawa banyak ahli dari Sekte Shenhuo bersamanya kali ini, dia masih kekurangan kekuatan untuk menghadapi lebih dari selusin Raja Abadi dan ratusan Dewa Daluo sekaligus. Bahkan jika dia bisa menang pada akhirnya, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Ini jelas bukan hasil yang diinginkannya. Kemudian, dia memikirkan cara dan bersembunyi langsung dengan anggota sekte, memainkan peran sebagai Oriole di belakang dan menunggu belalang sembah menangkap jangkrik. Menurut idenya, dia akan menunggu sampai orang-orang di bawah selesai bertarung, dan menunggu sampai kristal api-api surgawi secara resmi lahir sebelum dia melangkah maju dan mengambil tindakan. Meskipun hasilnya agak tidak terduga, Raja Abadi Huoyun dan yang lainnya diusir, dan pemuda di depannya menang, tapi ini tidak menghalangi rencananya sama sekali. Saya yakin dengan kekuatan saya sendiri, saya masih bisa menghadapi orang-orang di depan saya ini. Si kecil itu cukup. Baik, karena kamu telah membantuku memecahkan begitu banyak masalah, kamu boleh pergi dan aku tidak akan mempersulitmu. Bantu kamu menyelesaikannya, biarkan aku pergi. Orang tua ini sedang berkelahi apa idenya. Dia tersenyum dingin, apakah kamu ingin memainkan permainan jangkrik berburu belalang, dengan Oriole di belakang? Yan Cixing tertawa, apa? Tidakkah menurutmu metode ini sangat bagus? Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, itu ide yang bagus, tapi sayang sekali kamu melakukan kesalahan. Yan Cixing sedikit terkejut, apa maksudmu dengan itu? Ye Bufan berkata dengan tenang, maksudku, itu milikmu kekuatanmu terlalu lemah dan kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang huang. Burung. Yan Cixing berkata, anak muda, saya akui bahwa Anda memiliki kekuatan, tetapi jangan salah, Anda jauh lebih buruk daripada Sekte Shenhuo saya. Apakah hanya kamu? Kata Ye Bufan. Kilatan rasa jijik muncul, izinkan saya memberitahu Anda berita, Song Ke baru saja dibunuh oleh saya. Petik 2. Meskipun Song Ke belum kembali, dia tidak percaya bahwa dia ada di sini. Masih ada orang di sini yang bisa membunuh mendiang Raja Abadi. Ye Bufan berkata, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Aku sudah memberitahumu bahwa kristal api-api langit adalah milikku dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tidak malu dengan kata-kataku, jadi aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Melihat lembah api merah, nyala api semakin mengecil, radiusnya hanya tersisa sekitar 1 kaki, dan tak lama lagi kristal api-api langit akan keluar. Meskipun Yan Cixing tidak mau menjadi musuh Ye Bufan, dia hanya bisa gigit jari dan mengambil tindakan sekarang. Orang tua, kamu terlihat seperti kepiting matang. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Melihat pihak lain hendak menantang Ye Bufan, Xiao Qing bergegas maju dengan tongkat di tangan. Yan Cixing mempraktikkan keterampilan atribut api. Rambut, alis, dan janggutnya semuanya berwarna merah. Namun ia tidak pernah menyangka jika ia masuk ke dalam mulut gadis kecil itu, ia akan menjadi kepiting matang, yang membuatnya geram. Gigi tajam, mulut tajam, izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya saya. Dia mengangkat tangannya dan melambai, cambuk panjang menyala muncul di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi naga api dan berguling ke arah Xiao Qing. Gada melawan cambuk api, dua orang bertarung bersama. Dari segi kekuatan, Yan Cixing sedikit lebih baik dari Song Ke, dan hampir setara dengan Xiao Qing. Keduanya telah bertarung dalam ratusan gerakan, tetapi mereka masih tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini, kristal api-api langit hampir menyerap api di sekitarnya, hanya menyisakan kelompok kecil terakhir. Bab 3462 Tentara Barbar. Boom! Yan Cixing dan Xiao Qing berjuang keras, dan keduanya mundur beberapa kaki. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa jika dia ingin memenangkan hati gadis kecil di depannya, dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Yan Cixing memandang Ye Bufan dengan marah, sudah kubilang, jangan berpikir bahwa sedikit kekuatan saja sudah cukup, ini adalah wilayah kaum barbar. Dewa Perang Kota Darah adalah temanku,
dia akan segera datang, dan kemudian itu akan menjadi milikmu. Ini akhir dunia. Kamu dapat menyelamatkan hidupmu dengan pergi secepatnya, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu ingin menunggu. Dia bisa dikatakan sudah bersiap dengan baik kali ini. Dia yang pertama mengundang Song Ke dari Sekte Xuanwu untuk membantu dalam pertempuran, dan kemudian meminta bantuan Dewa Perang Kota Darah. Sangat disayangkan Song Ke dan ketiga tetua yang dibawanya telah mati di tangan Ye Bufan, dan mereka bahkan tidak terlihat. Sekarang kami tidak dapat mengandalkan Sekte Xuanwu, kami hanya dapat memasang semua taruhan kami pada Dewa Perang Kota Darah. Dan dia juga memiliki kepercayaan diri ini. Tak seorang pun di dunia kuno yang berani menantang orang barbar secara langsung. Alasan kenapa mereka bisa sampai di Scarlet Flame Valley dengan lancar adalah karena orang barbar tidak tertarik dengan tempat ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan tidak bisa menahan senyum menggoda. Apakah kamu yakin kamu dan Sue adalah teman? Tentu saja. Yan Cixing mengira pihak lain ketakutan dan penuh momentum. Aku beritahu kamu, tidak akan butuh waktu lama bagi Suedu untuk memimpin pasukan barbar di sini, dan kemudian kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mau. Begitu dia mengatakan ini, terjadi getaran yang hebat di tanah di bawah kakinya. Semua orang berbalik dan melihat bahwa lembah api merah yang kosong tidak dapat dilihat dari tepinya, dan mereka semua dipenuhi dengan pasukan barbar prasejarah. Jumlah orang-orang ini terlalu banyak, setidaknya ratusan ribu dari mereka, dan mereka mengelilingi seluruh lembah dengan kegelapan pekat. Ribuan tentara dan kuda berseragam, dan setiap langkah yang mereka ambil bisa membuat bumi berguncang dan membuat orang merasa kedinginan. Sebuah bendera besar berkibar di depan tentara, dengan 4 karakter dewa perang kuno tertulis di atasnya. Ada 2 pria jangkung berdiri di bawahnya. Pemimpinnya adalah Iron Armor yang baru saja duduk di singgasana dewa perang. Di belakangnya adalah Dewa Perang di Kota Darah. Keduanya adalah Dewa Perang tingkat 4 tahap akhir, dan mereka memimpin wilayah ini bersama-sama, terutama menggunakan baju besi-besi dan ditambah dengan darah. Sekarang Iron Armor tidak hanya dipromosikan ke puncak Dewa Perang tingkat keempat, tetapi juga telah menjadi penguasa seluruh dunia prasejarah. Tempat ini secara alami telah diserahkan ke Kota Darah. Ia bergegas kembali setelah mengadakan upacara penobatan kali ini. Pertama pulang dengan pakaian bagus, dan kedua untuk menangani serah terima. Di saat yang sama, dia selalu mengirimkan orang untuk memperhatikan pergerakan Ye Bufan, karena takut akan terjadi sesuatu di wilayahnya. Saya baru saja menerima kabar bahwa tuan saya tidak langsung meninggalkan alam sunyi besar, tetapi datang ke lembah api merah dan menemui beberapa masalah. Tai Jia sangat marah dan segera bergegas ke sini dengan pasukan sebanyak 300.000 orang. Di wilayahnya sendiri, tuannya tidak boleh tersinggung sedikit pun, meskipun pihak lain adalah Raja Surga. Adapun Dewa Perang Kota Darah, dia tidak peduli tentang Yan Cixing dalam menghadapi masalah sebesar itu. Dia sudah melupakan permintaan bantuan pihak lain. Inilah asal mula tentara barbar, tetapi yang lain tidak mengetahuinya. Yan Cixing terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya penuh dengan ekstasi. Tanpa diduga, Suedu begitu murah hati sehingga dia akan memindahkan semua dewa perang ke sini, serta begitu banyak tentara barbar. Dengan cara ini, tidak peduli berapa banyak orang kuat yang dimiliki Ye Bufan di bawah komandonya, tidak ada gunanya, dia pasti akan tunduk pada dirinya sendiri hari ini. Hahaha nak, pernahkah kamu melihatnya? Aku tidak hanya mengundang Dewa Perang Kota Darah, tapi juga Dewa Perang Dunia Kuno. Dengan begitu banyak pasukan barbar, apalagi yang harus kamu lawan denganku? Ye, Bufan tersenyum tipis, apakah kamu yakin mereka ada di sana? Aku di sini untukmu. Bagaimana menurutmu? Aku di sini untukmu. Wajah Yan Cixing penuh dengan penghinaan. Alasan dia berteman dengan Suedu adalah karena Xiaotian berbatasan dengan langit prasejarah. Banyak terjadi pertukaran kepentingan antara kedua orang tersebut, sehingga berujung pada situasi saat ini. Pemuda di depannya baru berusia beberapa puluh tahun. Dia baru saja tiba. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa dia ada hubungannya dengan orang barbar. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat pemimpinnya, Tai Jia Suedu,
memimpin hampir 100 prajurit barbar, bergegas menuju sisi ini dengan sangat cepat. Yan Cixing sangat senang saat melihat formasi ini. Ada lebih dari selusin dewa perang saja. Tuan Dewa Perang, mohon bersikap sopan kepada Yan Qi. Dia menyapanya dengan senyuman di wajahnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tai Jia mengabaikannya dan bahkan tidak melihatnya. Kedua orang itu melewatinya, mendatangi Ye Bufan, dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Iron Armor, Kota Darah, aku telah melihat dewa perang tertinggi. Melihat pemandangan di depannya, bola mata Yan Cixing hampir lepas dari rongganya. Dia sangat mengenal Suedu. Dia kuat, flamboyan, dan sangat sombong. Kapan dia pernah berlutut sebelumnya? Dia tidak tahu bagaimana Tie Jia mengambil alih sebagai dewa perang prasejarah, dan dia tidak mendapatkan informasi apapun. Namun berdasarkan pemahamannya terhadap kaum barbar, terlihat dari pakaiannya bahwa ia kini menjadi penguasa seluruh dunia prasejarah. Tapi kebetulan orang seperti itu berlutut di hadapan umat manusia. Yang paling penting adalah, bukankah ini penolong yang Anda temukan? Mengapa Anda berlutut di hadapan orang lain? Ye Bufan melambaikan tangannya, oke, ayo bangun. Dia datang ke Scarlet Flame Valley untuk sementara dan tidak berniat menggunakan kekuatan orang barbar. Tapi orang-orangnya sudah ada di sini, dan dia tidak peduli tentang ini. Mereka semua adalah bawahannya. Tai Jia berdiri, berbalik dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia bukan lagi pelayan yang rendah hati, tetapi penguasa alam liar yang agung. Siapapun yang memprovokasi Tuhan Yang Maha Esa tanpa membuka matanya, membelaku. Begitu dia selesai berbicara, aura puncak Dewa Perang tingkat 4 tiba-tiba meletus, membuat semua orang di sekitarnya terengah-engah. Meskipun selusin orang dari Sekte Shenhuo cukup kuat dalam kultivasi, mereka sangat rentan berdiri di depannya. Wajah mereka pucat saat ini dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tuan Dewa Perang, orang lain bisa mundur, tapi Yan Cixing tidak bisa. Tidak peduli apa, dia juga adalah penguasa sebuah sekte. Namun jika dia langsung menghadapi murka Dewa Perang kuno, dia tidak memiliki keberanian, jadi dia hanya bisa tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Sebenarnya, saya di sini untuk membantu Tuan Ye mengumpulkan kristal api-api langit. Orang ini juga licik. Tidak ada yang bisa mendekati kristal api-api langit dalam waktu 3 tahun setelah pembentukannya. Hanya metode rahasia dalam sekte saya yang dapat mengumpulkannya. Permintaan saya tidak tinggi, saya hanya membutuhkan setengahnya. Yan Cixing tidak melarikan diri kali ini, dan berani mengajukan syarat hanya karena merasa masih memiliki kartu truf di tangannya. Menurutnya, kecuali dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengambil kristal api-api langit. Tidak ada yang bisa menunggu selama 3 tahun. Jika terus menunggu, entah orang kuat seperti apa yang akan datang. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, Tai Jia sedikit terkejut dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tujuan Ye Bufan datang ke sini sudah jelas, itu untuk kristal Tianyanhuo. Jika dia menunda masalah penting, dia akan mendapat masalah. Dia ragu-ragu sejenak, dengan ekspresi dingin, jika Anda berani menipu Tuhan Yang Maha Esa, tahukah Anda apa yang akan terjadi? Yan Cixing berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda tidak percaya kepada Tuhan Allah Perang, kamu dapat mengirim seseorang untuk mencobanya. Bab 3463, Pemurnian dan Penggabungan. Tai Jia melihat ke arah tengah lembah api merah. Pada saat ini, kristal api-api langit hampir menyerap api, menampakkan bentuk aslinya, yaitu kristal merah sebesar kepalan tangan. Meski tidak ada nyala api, suhu di sana masih sangat tinggi, dan nafas panas mengalir ke wajahnya. Untuk memverifikasi apakah apa yang dikatakan Yan Cixing itu benar atau tidak, dia melambaikan tangannya ke samping, pergi dan cobalah. Di sebelahnya adalah kepala pengawal pribadinya, seorang prajurit prasejarah tingkat pertama. Ya, pria itu setuju dan berjalan menuju lembah api merah, ingin mengumpulkan kristal api-api langit. Pada awalnya, dia melangkah sangat cepat, tetapi ketika dia sampai di belakang, kecepatannya menjadi lebih lambat dan wajahnya menjadi semakin jelek. Meskipun tidak ada nyala api di sini,
suhunya semakin tinggi, dan udara panas yang tak terlihat ini tidak dapat dilawan sama sekali, bahkan jika dia adalah prajurit prasejarah tingkat pertama. Pada akhirnya, ketika dia berada hampir dalam jarak 100 kaki, nyala api tiba-tiba menyala dari tubuhnya, dan bahkan armornya mulai terbakar. Prajurit prasejarah tidak bisa lagi bertahan dan segera berbalik dan mundur. Dengan bantuan semua orang, dia memadamkan api di tubuhnya. Meski begitu, seluruh orang terbakar hingga menjadi hitam dan menyedihkan. Semua orang di sekitar mereka diam-diam mendecakkan bibir mereka. Kristal api-api langit benar-benar terlalu sombong, dan panas terik sangat menakutkan. Yan Cixing tampak bangga. Dia membalik pergelangan tangannya dan nyala api biru menari-nari di telapak tangannya. Api biru adalah sejenis api yang aneh. Api aneh sangat jarang terjadi bahkan di dunia peri. Yan Cixing hanya memiliki api biru di tangannya, yang selalu dianggap sebagai harta karun. Sayangnya kekuatannya agak rendah, jadi dia ingin mendapatkan kristal api-api langit untuk membantu api anehnya naik. Tuan Dewa Perang, saya tidak berbohong kepada Anda. Jika Anda ingin mengumpulkan kristal api-api surgawi, Anda harus menggunakan api aneh untuk menenunnya menjadi jaring api sebelum Anda dapat mengambilnya. Setelah kembali ke Sekte Senhuo kami akan menggunakan metode rahasia untuk meramu 779 kristal api surgawi. Anda dapat membaginya menjadi 2 dan memberikan setengah sisanya kepada Tuan Ye. Ini, Tiejia tidak terlalu ragu dengan apa yang dia lakukan, berkata sekarang, tapi dia tidak punya hak untuk membuat keputusan tentang hal semacam ini. Dia berbalik dengan hormat untuk meminta instruksi. Ye Bufan tersenyum dingin, apakah menurut Anda saya tidak dapat mengumpulkan kristal api-api surgawi ini tanpa Anda? Tuan Ye, apa yang saya katakan itu benar. Jika tidak ada api yang aneh, tidak mungkin mengumpulkan harta karun ini. Tunggu di sini selama 3 tahun. Kata-kata Yan Cixing sepertinya penuh hormat, tetapi sebenarnya penuh dengan kebanggaan dan provokasi. Menurutnya, meskipun Ye Bufan memiliki kekuatan yang kuat di tangannya, meskipun dia dapat mengendalikan penguasa dunia kuno, lalu bagaimana? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki api aneh? Ye Bufan menunjukkan sedikit ejekan, lalu membalik pergelangan tangannya, dan api biru muncul di telapak tangannya, yang merupakan api bagian dalam dunia bawah. Ekspresi Yan Cixing berubah drastis saat dia melihat api hijau, dan bola matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Menurutnya, sangat jarang ada bola api biru di tangannya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi bola api cian di tangannya. Api aneh adalah makhluk spiritual yang sangat langka di dunia, dan peringkatnya juga sangat jelas. Ia dibagi menjadi 7 tingkatan menurut warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dengan kata lain, lawan tidak hanya memiliki api aneh di tangannya, tetapi levelnya juga lebih tinggi dari miliknya. Ye Bufan mengabaikan Yan Cixing dan menjentikkan pergelangan tangannya, dan api jantung Netherworld keluar dari tangannya. Dia terlalu malas untuk mengumpulkan kristal api-api surgawi, yang hanya membuang-buang waktu, jadi dia bisa meningkatkan api anehnya. Api jantung Netherworld melayang di udara selama beberapa saat, dan kemudian sepertinya ia telah menemukan makanan lesat. Nyala api melonjak ke atas dan ke bawah, menyerbu langsung, dan segera api hijau menyelimuti kristal api-api langit. Namun yang mengejutkan adalah api bagian dalam Netherworld sebenarnya dihalangi oleh kekuatan tak kasat mata, yang sepertinya merupakan pergulatan dari Sky Flame Fire Crystal. Api bagian dalam dunia bawah sepertinya teriritasi, nyala api melonjak dengan ganas, gelombang panas melonjak ke langit, dan semua orang di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun meski begitu, kecepatan menelan kristal api-api langit sangat lambat, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menyempurnakan dan menyerapnya sepenuhnya. Yan Cixing sangat terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa kristal api-api surgawi akan lahir di sini, dia tidak menyangka akan ada bagian sebesar itu, apalagi pihak lain akan begitu kuat. Saat ini, bahkan api inti bumi Nether Cian hampir tidak dapat melahap pihak lain. Jika itu hanya api birunya, itu mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Setelah shock, sedikit keberuntungan muncul di hati saya, mungkin saya masih punya kesempatan.
Tuan Ye, saya khawatir sulit untuk menaklukkan benda ini hanya dengan satu api aneh. Bagaimana kalau saya membantu Anda? Menurut idenya, selama api birunya bisa bergabung dengan kelompok pertempuran, dia bisa mendapat bagiannya Pai, setidaknya bisa juga ditingkatkan ke Qian. Adapun Ye Bufan, jika dia tidak menggunakan bantuannya sendiri, mungkin akan sulit untuk menaklukkan kristal api-api langit dalam waktu singkat. Tidak perlu. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan api biru lainnya muncul di telapak tangannya. Itu adalah api ungu langit terbakar yang telah dipromosikan satu kali. Dia sedang terburu-buru untuk pergi dari sini, dan tentu saja dia tidak ingin menunda proses pemurnian terlalu lama, jadi dia menggunakan kedua jenis api aneh tersebut. Pada awalnya, dia berpikir bahwa kristal api-api surgawi hanya dapat membantu meningkatkan satu jenis api aneh, jadi dia memilih api inti Nether Earth yang tingkatnya lebih tinggi. Sekarang nampaknya potongan kristal api-api langit ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan, dengan level yang lebih tinggi, dan elemen api yang dikandungnya juga lebih kaya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kedua jenis api aneh tersebut dapat ditingkatkan. Setelah api ungu surga terbakar muncul, dia segera bergabung dengan kelompok pertempuran dan menyempurnakannya bersama. Yan Cixing tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak hanya memiliki api yang aneh, tetapi mereka juga memiliki dua jenis api sekaligus. Awalnya, kristal api-api surgawi telah melakukan yang terbaik untuk melawan api hati dunia bawah, tetapi sekarang ada api ungu pembakaran surga lainnya, dan pertahanannya segera runtuh. Di bawah pemurnian dua api aneh, ia menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, api ungu langit terbakar dan api inti Nether Earth tiba-tiba menyala, dan warnanya mulai berubah. Yang pertama perlahan-lahan cenderung menjadi hijau, sedangkan yang kedua perlahan berubah menjadi cian. Awalnya, ini semua diharapkan, bagaimanapun juga, mereka semua meningkatkan levelnya. Tapi setelah setengah dari Sky Flame Fire Crystal ditelan, situasinya tiba-tiba berubah lagi. Api ungu langit yang terbakar dan api hati Nether Earth mulai perlahan mendekat dan bergabung sebanyak mungkin. Mereka awalnya berasal dari master yang sama dan tidak saling eksklusif. Sekarang mereka bertarung berdampingan dan mulai bergabung menjadi satu tanpa menyadarinya. Ye Bufan juga sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu peduli, itu semua miliknya. Ketika dua api yang berbeda bergabung, tiba-tiba berubah menjadi hijau muda, melintasi tingkat yang besar, dan kecepatan kuantifikasi tiba-tiba meningkat. Sky Flame Fire Crystal benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan, menyusut beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Yan Cixing terkejut, marah, dan tidak berdaya. Saat saya datang, saya yakin menang, dan saya penuh percaya diri. Tapi pada akhirnya, belum lagi mendapat bagian kuenya, saya malah tidak mencium baunya. Tapi tidak mungkin, kekuatan orang itu ada, tidak ada gunanya marah. Prioritas utama adalah melarikan diri secepat mungkin. Begitu Ye Bufan sadar, dia mungkin orang yang tidak beruntung. Sebagai pemimpin sekte Shenhuo, orang ini tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Melihat situasinya telah berakhir, dia memanfaatkan pikiran semua orang yang tertarik oleh api aneh tersebut dan segera melarikan diri bersama orang-orang dari sekte tersebut. Bab 3464 Membakar Api Hati Langit dan Bumi. Ye Bufan mengabaikan Yan Cixing. Orang-orang ini melarikan diri dan tidak begitu penting dibandingkan api anehnya sendiri. Setelah beberapa napas lagi, kristal api-api langit sepenuhnya diserap dan dimurnikan, dan api alien yang menyatu sepenuhnya berubah menjadi hijau tua. Meski halus dan menyatu, itu masih terhubung erat dengan pikirannya. Dia mengulurkan tangannya dan nyala api kembali langsung ke telapak tangannya, melompat tanpa henti. Meski suhu nyala api ini tidak bisa dirasakan oleh dunia luar, Ye Bufan bisa merasakannya. Setelah mencapai warna hijau, kekuatan api aneh itu meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sebelumnya, bahkan api hati Nether Earth bukanlah ancaman kuat bagi orang-orang kuat seperti Dewa Agung dan Dewa Luo Agung. Tapi api hijau saat ini jelas sangat berbeda. Seberapa kuatnya api itu akan diuji dalam pertarungan sebenarnya di masa depan.
Sekarang setelah kelompok api aneh ini menyatu, mereka pasti punya nama sendiri. Ye Bufan berpikir sejenak, dan akhirnya mengambil dua karakter pertama dari Burning Heaven Purple Flame, dan dua karakter terakhir dari Nether Earth Heartfire, dan menamakannya Burning Heaven Earth Heartfire. Melihat dia berhasil mengumpulkan Sky Flame Fire Crystal, semua orang di sekitarnya sangat senang. Termasuk Sen Qiyun, meskipun dia kembali dengan tangan kosong, dia tetap bersemangat. Ye Bufan tidak langsung pergi, tetapi berjalan menuju pusat lembah api merah. Sekarang kristal Tianyan Huo telah diambil, suhu di sini telah turun tajam, jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dia melangkah ke dasar lembah api merah, tempat kristal api-api langit muncul sebelumnya. Dia memindai dengan kesadaran spiritualnya dan kemudian mengulurkan tangannya, dan tiga batu kecil berwarna merah menyala terbang keluar dari tanah. Menurut catatan warisan sekolah kedokteran kuno, batu api langit selalu lahir bersama dengan kristal api-api langit, dan juga terkondensasi dari intisari api. Meskipun keefektifan dan kekuatannya tidak sebaik kristal api-api langit, membawanya bersama Anda sebagai biksu atribut api masih dapat menggandakan kecepatan latihan Anda. Ye Bufan menyimpan dua dan memberikan sisanya kepada Sen Qiyun. Bawalah benda ini bersamamu. Ini akan berguna untuk kultivasimu di masa depan. Sen Qiyun mengambil batu api langit, penuh dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Terima kasih, kakak laki-laki. Melihat pria di depannya, hatinya sangat rumit, dengan kekaguman, rasa terima kasih, dan sedikit rasa kehilangan pada saat yang bersamaan. Sebelumnya, dia adalah wanita yang sangat arogan, percaya bahwa tidak ada pria di dunia ini yang layak untuknya. Namun saat ini, saat menghadapi Ye Bufan, sebenarnya saya merasa malu pada diri sendiri. Pihak lain terlalu menonjol, dan saya selalu merasa bahwa saya tidak layak untuknya. Terutama ketika dia melirik Jin Meyer, Leng Qingqiu dan Xiao Qing yang berdiri di sampingnya, dia merasa lebih suram jika dibandingkan. Ye Bufan hanya melakukannya dengan santai dan tidak mempedulikan emosinya. Sekarang semuanya telah selesai, saatnya untuk pergi. Kamu kembali, aku pergi. Dia melambai ke Tai Jia dan yang lainnya, lalu memimpin semua orang menuju luar lembah api merah. Selamat kepada Dewa Perang Tertinggi. Tai Jia, Suedu, dan yang lainnya di sekitarnya berteriak serempak, mengikuti di belakang untuk memberi selamat padanya. Ye Bufan berjalan di depan dan segera tiba di luar lembah. Saat ini, ratusan ribu pasukan barbar sedang menunggu di sini. Ketika orang-orang ini melihatnya, mereka juga terlihat hormat dan otomatis menyingkir. Sekelompok orang melangkah maju dan hendak melewati barisan tentara, ketika tiba-tiba terdengar suara gemetar di samping mereka. Meyer, apakah itu kamu? Jin Meyer mengikuti Ye Bufan. Setelah mendengar panggilan itu, dia terkejut dan menoleh untuk melihat. Saya melihat seorang pria berdiri di ujung pasukan barbar. Itu adalah Kaisar Barbar Lunri yang baru saja naik, Wen Tian. Ternyata semuanya menjadi kacau setelah Ye Bufan turun dari istana Fei Sheng hari itu. Dong Sen dibawa pergi, dan para tetua lainnya buru-buru kembali ke suku mereka untuk melaporkan situasinya. Kaisar Barbar Lunri yang begitu populer barusan ternyata bukan siapa-siapa, dia meninggalkan Ascension Hall sendirian, dan akhirnya datang ke sini untuk bergabung dengan suku Kaisar Barbar Kota Darah. Dia menjadi prajurit primitif dengan level terendah. Dia dibawa ke sini hari ini dan ditempatkan di akhir tim. Meski lokasinya agak jauh, dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di lembah sebelumnya, dan dia dalam keadaan kaget dan kebingungan. Ia tidak pernah menyangka bahwa umat manusia yang ia buru sebelumnya ini akan menjadi penguasa alam surga prasejarah dalam waktu sesingkat itu dan disembah oleh dewa perang prasejarah. Wen Tian tidak tahu bagaimana semua ini terjadi bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya. Sekarang setelah Ye Bufan pergi, dia sudah sadar kembali dan tahu bahwa jika dia tidak mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan. Saat berada di istana Fei Sheng sebelumnya, dia mengenali Jin Meyer saat Ye Bufan menunjukkan potretnya. Hanya saja Ye Bufan begitu kuat saat itu sehingga dia tidak berani berbicara. Lagi pula, aku hampir membunuh seseorang ketika aku masih barbar.
Aku tidak yakin bagaimana sikap orang lain itu. Jika dia ingin membunuhku, dia hanya bisa menggerakkan jarinya. Sekarang berbeda. Jin Meyer berdiri di sampingnya. Dia memiliki garis keturunan yang sama dan cucunya dalam hal senioritas. Kombinasi berbagai faktor itulah yang membuatnya mengambil risiko untuk berbicara. Tapi ini membuat takut Dewa Perang Kota Darah. Dia tidak menyangka anak buahnya akan begitu nakal. Kamu berani sekali sampai berani memanggil nyonya tertinggi dengan namanya. Ayo, ambilkan untukku. Dia memberi perintah, dan beberapa penjaga di sekitarnya segera menyerbu ke depan dan hendak mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Jin Meyer menghentikannya, ini adalah anggota sukuku di alam bawah. Ye Bufan melambaikan tangannya, bawa mereka ke sini. Ya, Kaisar Barbar, bawa ke sini. Saya telah bertemu Kaisar Suci. Kaisar Lunri sangat menyadari statusnya saat ini dan tidak berani menunjukkan senioritasnya di depan Jin Meyer. Penatua Wentian, saya tidak menyangka Anda akan naik begitu cepat. Jin Meyer masih sangat bersemangat melihat klannya di alam bawah, dan keduanya mulai berbicara. Ye Bufan memandang Tiejia dan Blood Capital, orang ini memiliki hubungan dengan kita. Kita harus merawatnya secara khusus di masa depan dan membawanya ke kota suci untuk pelatihan. Istana Feisheng dan sangat ingin menemukannya saat itu. Jin Meyer sama sekali tidak memperhatikan lelaki tua ini. Dari sudut pandang emosional, ketika Wentian dikejar di Gunung Suci dan hampir kehilangan nyawanya, sudah cukup baik untuk tidak mempedulikannya, apalagi memiliki kesan yang baik. Tapi sekarang dia memiliki hubungan dengan Jin Meyer, dia dapat dengan mudah memberinya perhatian. Jangan khawatir, Yang Mulia. Mulai sekarang, orang ini akan menikmati perawatan terbaik dan sumber daya terbanyak di dunia kuno. Kaisar Lunrimen membuat taruhan yang tepat kali ini, juga menentukan ketinggian di masa depan. Ye Bufan mengangguk dan tiba-tiba teringat bahwa ada 4 orang barbar yang dikorbankan di Istana Raja Naga. Mereka dilupakan olehnya karena mereka terlalu kecil. Sambil berpikir, dia langsung melepaskan ke-4 orang itu. Dan mereka telah berbagi kesulitan dengan Meyer sebelumnya, tolong urus mereka di masa depan. Ke-4 orang ini masih tidak mengerti apa yang terjadi, dan wajah mereka penuh kebingungan ketika mereka keluar. Ya, Taijia mengangguk lagi, lalu meminta seseorang untuk membawa mereka ke belakang. Setelah mengatur orang-orang ini, Jin Meyer dan Lunriman Huang hampir selesai mengobrol, Ye Bufan berangkat lagi, memimpin semua orang menuju langit yang gelap. Bab 3465 Alam Langit Gelap. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Bufan dan yang lainnya sampai di persimpangan jalan. Di sebelah kiri adalah alam langit gelap, dan di sebelah kanan adalah langit-langit ungu. Dia sudah menjelaskan kepada Sen Qiyun sebelumnya bahwa sudah waktunya putus di sini. Bagaimanapun, pergi ke alam langit gelap sangatlah berbahaya. Mengingat kurangnya kekuatan lawan, pilihan teraman adalah kembali ke Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Pada saat yang sama, dia juga memperingatkannya untuk tidak mengatakan bahwa dia bersamanya setelah dia kembali. Bagaimanapun, masalah Dong Huatian belum terselesaikan, dan berbicara terlalu banyak dapat dengan mudah menimbulkan masalah. Sen Qiyun adalah wanita yang sangat cerdas. Meskipun dia enggan untuk pergi, dia tetap memilih untuk pergi, mengetahui bahwa mengikutinya hanya akan menjadi penghalang karena kekuatannya saat ini. Kakak senior, aku akan menunggumu kembali di sekte. Dia menyapa semuanya, dan kemudian terbang ke arah Xiaotian. Ye Bufan dan yang lainnya terus bergerak maju. Setelah sekitar 1 hari, aura prasejarah di sekitar mereka perlahan menghilang dan digantikan oleh aura gelap. Setelah mendaki gunung lain, mereka sepenuhnya memasuki langit yang gelap. Taijia pernah memberikan pengenalan singkat tentang wilayah langit gelap sebelumnya. Meskipun wilayahnya sangat luas, totalnya hanya ada 4 kekuatan besar. Mereka adalah Sekte Jiwa Darah, Sekte Iblis Abadi, Sekte Penyihir Kuno, dan Sekte Raja Hantu, dan bagian yang berdekatan dengan alam surga prasejarah adalah wilayah Sekte Penyihir Kuno. Komposisi alam langit gelap sangat kompleks. Ada zombie, setan, penyihir, dan makhluk abadi lainnya yang mempraktikkan ilmu hitam. Di dunia peri,
Orang-orang ini secara kolektif disebut hantu abadi, dan pembagian kekuatannya mirip dengan ras manusia di dunia peri, hanya saja kata hantu ditambahkan di depan peri. Jika ada perbedaan dari alam surga lainnya, hampir tidak ada orang biasa di sini. Karena orang biasa tidak dapat bertahan hidup di sini, semua orang di alam langit gelap adalah abadi dan dapat beradaptasi serta menyerap suasana gelap di sini. Hanya saja sangat sedikit orang dengan tingkat kultivasi tinggi, dan kebanyakan dari mereka adalah hantu abadi virtual tingkat terendah. Ketika Ye Bufan dan rombongannya datang ke sini, mereka melihat sangat sedikit orang di sekitar. Beberapa orang yang mereka temui kadang-kadang berlevel rendah dan hanya mengetahui sedikit informasi, jadi mereka tidak dapat bertanya apapun. Dia datang ke sini untuk dua tujuan. Pertama, untuk menaklukkan alam langit gelap dan menaklukkan sebanyak mungkin orang kuat. Yang kedua adalah menemukan Situ Dianmo. Dia memimpin kenaikan ke bumi sebagai tanggapan atas serangan Yanshu. Meskipun dia telah terpisah dari tubuh fisik vampir, dia masih melatih skill tipe gelap. Secara logika, dia seharusnya berada di langit yang gelap. Namun menemukan seseorang di wilayah yang begitu luas lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Jadi Anda harus mencari seseorang untuk bertanya. Cara termudah adalah dengan mencari istana Feisheng dan mencari informasi tentang Situ Dianmo secepatnya seperti menemukan Jin Meyer sebelumnya. Tetapi bahkan Tiejia belum pernah ke alam langit gelap, jadi dia tidak tahu di mana istana kenaikan berada dan bagaimana situasinya. Prioritas utama sekarang adalah menemukan peri hantu tingkat tinggi dan mencari tahu situasinya di sini. Ye Bufan dan yang lainnya bergerak maju, puluhan ribu mil ke dalam langit yang gelap, tetapi pada saat ini, beberapa sosok menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda jangkung dan kurus. Dia mengenakan jubah hitam tetapi wajahnya sangat pucat, dan dia tampak seperti sedang mabuk. Namun aura di tubuhnya masih sangat kuat, dan dia telah mencapai alam keabadian spiritual yang agung. Klan penyihir di sini masih berbeda dengan yang ada di bumi. Mereka mempraktikkan ilmu hitam dan menggunakan kekuatan kegelapan. Namun jika Anda berpakaian normal, Anda tidak takut dengan sinar matahari, dan tidak perlu membungkus seluruh tubuh Anda dengan jubah hitam. Di belakangnya ada 4 penjaga, semuanya telah mencapai level Great Immortal. Terlihat bahwa pria ini juga memiliki latar belakang di alam langit gelap, dan dia seharusnya menjadi seorang playboy dari keluarga besar. Setelah melihat Ye Bufan dan yang lainnya, mata pemuda kurus itu bersinar karena keserakahan. Secara umum, makhluk abadi dari umat manusia jarang datang ke alam langit gelap. Ketika esensi abadi tiba di sini, ia tidak dapat diisi ulang, dan akan tertekan oleh atmosfer gelap, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Karena itu, setiap orang yang mereka lihat adalah domba gemuk di mata mereka. Saat ini, dia sudah mulai membuat rencana di dalam hatinya. Ye Bufan sepertinya memiliki cukup energi dan kekuatan fisik untuk memurnikan boneka mayat. Dan beberapa wanita yang tersisa direnggut kembali untuk mempraktikkan beberapa keterampilan rahasia antara pria dan wanita. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati karena rasa iri. Wanita cantik dengan gaya berbeda, Anda tidak dapat menemukan wanita lain bahkan di seluruh langit yang gelap. Semakin pria ini memikirkannya, semakin indah jadinya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di telinganya. Domba gemuk ada di sini, harap diam dan rampok mereka. Begitu mereka selesai berbicara, seekor loli kecil muncul di depan mereka dengan ekspresi garang di wajahnya. Pemuda kurus itu tampak bingung dan merasa bingung sesaat. Bukankah ini kalimatmu sendiri? Mengapa dirampok oleh pihak lain? Apalagi peran ini salah. Pihak lain seharusnya menjadi domba gemuk dan dia harus menjadi perampok. Gadis kecil, kamu sedang mencari kematian. Di belakangnya, seorang penjaga mengulurkan tangan dan meraih Xiao Qing. Di alam langit gelap, para hantu dan makhluk abadi ini memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, karena kekuatan mereka akan diberkati oleh aura gelap, dan lawan akan sangat tertekan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan umat manusia yang abadi pun bukanlah tandingannya di sini. Karena itu, dia tidak takut dan mengambil tindakan dengan arogan. Beraninya kamu menolak.
Xiao Qing lelah bermain Tetris dan ingin memainkan permainan perampokan, tapi dia tidak menyangka orang ini begitu tidak kooperatif, yang membuatnya sangat kesal. Dengan membalik pergelangan tangannya, sebuah gada besar muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia menghancurkannya dengan keras. Bang! Terdengar suara teredam, darah berceceran, dan penjaga itu dihancurkan menjadi pai daging dengan tongkat, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Melihat pemandangan ini, pemuda berbaju hitam dan 3 penjaga lainnya tercengang. Bukankah itu berarti kekuatan umat manusia akan tertekan ketika mereka sampai di sini? Mengapa wanita di depanku ini begitu kuat? Bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah monster peri tingkat 9 di depan mereka, dan kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali bahkan di langit yang gelap? Tidak peduli apa, mereka semua menyadari bahwa loli kecil ini sangat kuat. Meskipun pemuda kurus adalah roh abadi yang agung dan 1 tingkat lebih tinggi dari bawahannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia bukanlah tandingannya. Bahkan jika dia mengambil tindakan sendiri, mustahil untuk menangani penjaga itu sekarang dalam waktu 3 minggu. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Dengan kekuatan yang begitu kuat, sepertinya dia benar-benar telah dirampok. Xiao Qing memegang tongkat di tangannya dan menatap 4 orang yang tersisa dengan mata penuh semangat. Siapapun yang masih tidak puas, belalah aku. Keempat orang itu terdiam. Melihat gada berdarah itu, mereka semua ketakutan dan tidak berani melawan sama sekali. Xiao Qing mengangguk, nampaknya sangat puas dengan efek yang dia ciptakan. Yakin saja dan serahkan semua cincin penyimpananmu kepadaku. Nak, menurutmu apakah kita memiliki kesalahpahaman? Mendengar bahwa dia akan menyerahkan cincin penyimpanan itu, pemuda kurus itu merasakan sakit di tubuhnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat Xiao Qing mengangkat tongkatnya. Orang ini tidak berani ragu sama sekali, langsung menelan apa yang dia katakan, lalu melemparkan cincin penyimpanannya secepat mungkin. 3 penjaga yang tersisa mengikuti dan buru-buru menyerahkan cincin penyimpanan. Xiao Qing meraih keempat cincin di tangannya, meliriknya dan kembali ke Ye Bufan. Saudaraku Ye, ini dia, merampok beberapa beruang seperti itu benar-benar membosankan dan tidak menantang sama sekali.